Check the mic and make sure it sound right, boys. Oke baik, kembali lagi bersama gue di RR Movie. Kali ini gue akan membahas sebuah film anime Jepang yang rilis pada tahun 1988. Film ini menurut gue salah satu film yang memiliki cerita susah untuk ditebak endingnya. Dan juga film ini memiliki scan yang menurut gue kurang cocok untuk anak-anak jika menontonnya. Film ini dibintangi oleh Kaneda, seorang ketua geng motor bernama The Capsules. Nah, sebelum melanjutkan video ini, tidak ada salahnya kalian menekan tombol subscribe, like, dan komen untuk membangun channel ini terus berkembang. So, tidak usah banyak basa-basi lagi, ini dia Akira. Di awal film, kita akan diperlihatkan Neo Tokyo pada tahun 1988 terjadi Perang Dunia Ketiga di sana. Dan hal itu yang mengakibatkan sebuah ledakan nuklir yang sangat besar. 31 tahun berlalu, Neo Tokyo diceritakan pada tahun 2019 terjadi sebuah reformasi pajak yang mengakibatkan pengangguran di mana-mana, juga terjadinya kerusuhan di banyak tempat. Reformasi pajak tersebut diakibatkan oleh pemerintah yang korup. Di sini kita akan diperlihatkan Kaneda dipanggil oleh Yamagata karena sekelompok geng motor bernama The Clown sedang ricu di kota. Mereka pun segera ke sana. Saat itu terlihat Tetsuo sedang menaiki motor Kaneda karena Tetsuo juga menginginkan motor besar seperti yang dimiliki Kaneda. Mereka pun pergi untuk mengejar The Clown. Saat itu Tetsuo terjatuh saat mengejar anggota The Clown, namun dia kembali berdiri dan mengejarnya. Di lain sisi, Kaneda sudah berhasil menjatuhkan ketua The Clown, namun polisi datang untuk mengejar mereka. Alhasil, The Clown pun kabur, juga Kaneda beserta teman-temannya. Pada lain sisi, terlihat seseorang membawa bocah dengan wajah yang sangat tua pergi bersamanya. Bocah tersebut bernama Takashi, tetapi ternyata orang yang membawa bocah tersebut dikejar-kejar oleh tentara. Alhasil orang tersebut ditembak sampai mati dan dia menyuruh anak yang tadi menemui seseorang bernama Ryu. Tetsuo yang tidak ingin diremehkan terus mengejar anggota The Clown yang lain sampai dia menjatuhkan salah satu anggota The Clown. Pada saat adegan kejar-kejaran, secara kebetulan Tetsuo bertabrakan dengan Takashi, anak yang berwajah tua tadi. Nah, anak ini sebenarnya seorang Esper. Esper sendiri adalah manusia yang memiliki kekuatan super dan fisik mereka berbentuk sebagai anak kecil, namun dengan perawakan keriput yang secara implisit umur mereka sudah sangat tua, namun memiliki tubuh seperti anak kecil. Ketika Kaneda berusaha menyelamatkan Tetsuo yang menabrak Takashi, pihak militer tiba-tiba muncul. Di situ terdapat Kolonel Shikishima dan terdapat juga salah satu Esper lainnya, yaitu Masaru. Mereka datang menjemput Takashi, namun mereka melihat ada seseorang yang terluka, yaitu Tetsuo. Mereka pun pergi membawanya juga. Dan Kaneda beserta teman-temannya juga ditahan oleh polisi. Selanjutnya, Kaneda diperiksa di kantor polisi bersama dengan teman-temannya. Namun secara tidak sengaja dia melihat Kei. Kaneda dan teman-temannya yang sudah dibebaskan mengajak juga Kei bersama mereka. Di pihak lain, pihak militer yang dipimpin oleh Kolonel Shikishima menemukan fakta bahwa Tetsuo memiliki potensi kekuatan yang menyamai Akira, dan secara tidak sadar Tetsuo juga mendengar itu sehingga dia bertanya-tanya apa kekuatan Akira itu sebenarnya. Selanjutnya diketahui bahwa pihak militer sedang melakukan eksperimen terhadap manusia yang berusaha untuk melakukan evolusi yang dapat menciptakan manusia super. Akira sendiri adalah seorang anak yang merupakan salah satu objek penelitian pemerintah. Selanjutnya terungkap bahwa yang telah menyebabkan ledakan pada tahun 1988 bukanlah nuklir, namun kekuatan dari Akira. Semenjak saat itu, Akira lalu dikunci dan dibekukan ke dalam tanah karena pada masa tersebut para ilmuwan ketakutan dengan potensi kekuatan yang dimiliki oleh Akira. Tetsuo pun memiliki kesempatan untuk kabur dari rumah sakit militer di mana dia disekap sekarang. Lalu Tetsuo bertemu dengan pacarnya bernama Kaori dan berencana untuk kabur menggunakan sepeda motor milik Kaneda. Pada saat pelariannya, Tetsuo bertemu dengan geng The Clown yang ingin membalaskan dendam.
Kaneda segera datang untuk menyelamatkan mereka berdua, namun berakhir dengan Tetsuo mengalami sakit kepala. Di situ dia berhalusinasi dengan aneh, yaitu seperti kepalanya meledak, juga isi perutnya yang keluar dari dalam. Kemudian radar dari Kolonel Shikishima tiba-tiba menangkap sinyal tersebut, sehingga Kolonel Shikishima dan timnya segera datang untuk kembali menangkap Tetsuo. Suatu malam, Kaneda bersama teman-temannya terjebak dalam serangan teroris pada sebuah mall, dan Kaneda bertemu dengan Kei juga Ryu yang secara tidak sengaja sampai ke tempat persembunyian Kei dan Ryu. Namun ternyata Ryu dan Kei adalah seorang anggota teroris, dan dibalik fakta itu ternyata Takashi tadi dicuri oleh seorang teroris, sehingga orang yang membawa Takashi tadi ditembak. Di sisi lain, Kolonel Shikishima sedang melakukan rapat beserta para pemimpin. Namun karena Kolonel Shikishima yang tahu bahwa mereka adalah pemimpin yang korup, segera meninggalkan tempat itu karena para pemerintah tersebut ingin kehendaknya yang menang. Kembali ke tempat Kaneda berada, setelah beradu pendapat, Kaneda dan para anggota teroris setuju untuk menyelamatkan Tetsuo dari pihak militer. Pada saat yang sama, ketiga esper yaitu Takashi, Kyoko dan Masaru berencana untuk membunuh Tetsuo karena menganggap kekuatan Tetsuo akan menjadi sangat berbahaya jika kekuatannya bangkit. Namun rencana mereka gagal dan kekuatan Tetsuo mulai bangkit yang mengakibatkan kekacauan di instalasi rumah sakit militer tempat mereka berada. Tahu Tetsuo memiliki kekuatan yang sangat besar, akhirnya dia mulai sangat sombong. Ketika terjadi konflik antara Tetsuo dan ketiga esper beserta Kolonel Shikishima, Kaneda dan Kei datang. Tetsuo yang tahu sudah memiliki kekuatan super, ia pun memperlihatkannya kepada Kaneda supaya tidak terlihat seperti pecundang lagi. Dia pun menyerang Kaneda dan mengira Kaneda sudah mati. Lalu Tetsuo yang sudah bisa membaca pikiran para esper berhasil membaca pikiran salah satu esper yaitu Kyoko, sehingga ia mengetahui tempat di mana Akira disekap, yaitu di bawah tanah Stadium Olimpiade. Tetsuo lalu berpikiran untuk membangkitkan Akira demi mengetahui asal muasal dari kekuatannya. Selanjutnya, Tetsuo kabur dari instalasi rumah sakit militer tersebut dan menuju tempat Akira berada. Tiba-tiba datang seorang yang ingin memecat Kolonel Shikishima, namun Kolonel Shikishima melakukan pemberontakan terhadap pemerintah dan kembali menyuruh semua tentara untuk menangkap pemerintah karena kelakuan buruk mereka, lalu mengerahkan segala kekuatan militer untuk menghentikan Tetsuo, sekaligus kerusuhan massal yang terjadi di seluruh pelosok kota. Tetsuo lalu membunuh Yamagata, yaitu salah satu temannya di The Capsules. Kaneda yang mengetahui kematian Yamagata lalu bersumpah untuk menghentikan Tetsuo. Di sisi lain, Kei dirasuki oleh salah satu esper yaitu Kyoko. Dia memakai Kei untuk membantu menolong mereka untuk menghentikan Tetsuo. Tetsuo lalu berusaha untuk mencapai Stadium Olimpiade dengan perlawanan sengit dari pihak militer, namun kekuatan mereka tidak sebanding dengan kekuatan super milik Tetsuo, sehingga mengakibatkan banyak orang yang tewas, baik pihak tentara maupun pihak sipil. Lalu Kei yang dirasuki oleh Kyoko berusaha untuk melawan Tetsuo yang hampir mencapai di mana Akira berada, namun usaha Kei juga gagal. Pada akhirnya Tetsuo berhasil mengangkat kapsul seperti kotak Pandora di mana Akira disekap. Namun ia menerima kenyataan bahwa sebenarnya Akira sudah lama mati dan yang tersisa hanyalah organ-organ milik Akira yang dibekukan. Lalu Kaneda berbekal dengan senjata laser yang diambil dari tentara militer menyerang Tetsuo. Namun usaha untuk menghentikan Tetsuo belum berhasil. Selanjutnya, Kolonel Shikishima menggunakan satelit yang dilengkapi dengan senjata pemusnah laser. Lagi-lagi karena kekuatan Tetsuo yang terlalu besar, satelit milik Kolonel Shikishima berhasil dihancurkan lagi. Namun satelit tersebut berhasil menghancurkan tangan kanan milik Tetsuo. Selanjutnya Tetsuo membawa masuk organ-organ milik Akira dan membawanya masuk ke dalam stadium. Di dalam stadium, Tetsuo mengganti tangan kanannya dengan kumpulan material logam. Kolonel Shikishima pergi sendirian ke sana untuk menghentikan Tetsuo. Lalu Kaori menemui Tetsuo dan pertemuan ini mengakibatkan Tetsuo lepas kendali dan menyebabkan sebagian tubuh Tetsuo berubah menjadi gumpalan daging raksasa dan mulai menyerang Kaori. Kolonel Shikishima lalu berusaha melawan Tetsuo dan Kaneda datang
dengan bantuan dari para esper. Kekuatan Tetsuo lalu semakin besar dan semakin tidak bisa dikontrol, sehingga kini tubuh Tetsuo berbentuk raksasa lalu menelan Kaori dan membunuhnya. Dan disitulah ia tahu bahwa Tetsuo tidak bisa berbuat apa-apa. Ia kemudian terus meminta tolong kepada Kaneda. Lalu Tetsuo berubah menjadi singularitas yang sama seperti ketika Akira menghancurkan Tokyo. Para esper lalu beranggapan satu hal yang dapat menghentikan Tetsuo adalah Akira sendiri. Lalu mereka berusaha untuk membangkitkan Akira dari sisa-sisa organ Akira. Secara mengejutkan, Akira muncul dari sisa-sisa energi yang tersimpan dari organ-organ miliknya dan berubah menjadi seorang anak kecil yang berusaha untuk menyerap singularitas dari Tetsuo. Kaneda yang beranggapan masih ada untuk menyelamatkan Tetsuo masuk ke dalam singularitas dari Tetsuo. Takashi pun ingin menyelamatkan Kaneda dan masuk ke sana. Tahu bahwa Takashi tidak bisa keluar dari situ. Saat masuk, esper yang lain pun masuk untuk menolongnya. Dalam singularitas tersebut, Kaneda ditampilkan ingatan-ingatan masa kecilnya ketika pertama kali bertemu dengan Tetsuo. Selanjutnya, Kaneda diselamatkan oleh para esper dan para esper mengatakan kepada Kaneda bahwa mereka membawa Tetsuo pergi ke suatu tempat di mana kekuatan Tetsuo dapat meledak dengan aman. Lalu ledakan energi dari Tetsuo tiba-tiba menghilang. Lalu Kaneda berhasil dipindahkan dari ledakan dengan selamat dan bertemu kembali dengan Kei. Kolonel Shikishima juga tampak berhasil diselamatkan oleh para esper. Langit pun kembali cerah dan Kaneda bersama Kei juga salah satu teman geng motornya pergi dari situ. Dan pada akhir film tampak sebuah ledakan dahsyat yang ditutup dengan Tetsuo mengucapkan Boku wa Tetsuo, aku Tetsuo. Film pun selesai. Oke, baik. Terima kasih karena kalian telah menyaksikan konten ini dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya, dan stay updates with new uploads. Check the mic and make sure it sound right, boys.